Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMP Islam Al-Azhar 24 Hertasni Makassar. Baik, sekarang di program kali ini kita kedatangan salah seorang tamu yang akan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Beliau ini adalah seorang ketua OSIS SMP Islam Al-Azhar 24 Hertasni Makassar. Sekaligus beliau adalah ketua pelaksana kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2025. Mari kita sambut pemateri atau narasumber kita di podcast kali ini, yaitu Muhammad Alesa Pandunagara. Oke, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya adalah Muhammad Alesa Pandunagara yang sekarang menjabat sebagai ketua OSIS. Iya, baik, Alesa, terkait dengan kegiatan MPLS, ya selaku ketua panitia, tentu banyak cerita, tentu ada pengalaman baru terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Dan hari ini di podcast kali ini kita akan berbincang, berbagi terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, sebelum itu saya ingin tahu bagaimana proses pelaksanaan atau proses Alesa sehingga terpilih sebagai ketua panitia pelaksana. Mungkin bisa diberikan tanggapannya. Jadi sebelum menjadi ketua panitia itu, dalam diri saya sendiri itu mempunyai banyak hal yang muncul, misalnya ide-ide yang akan dilaksanakan pada masa MPLS saat itu. Dan saat terpilih menjadi ketua panitia, saya usahakan semua ide-ide yang muncul dapat terlaksana di kegiatan itu, dan alhamdulillah sudah terjalan. Iya, jadi memang Alesa ini punya potensi sehingga Alesa diamanahkan sebagai ketua panitia pelaksana MPLS tahun 2025 ini ya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan seputar MPLS ini. Ya, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang mudah untuk dijawab oleh seorang Alesa. Ya. Sebelum itu mungkin bisa disampaikan dulu berapa sih jumlah peserta MPLS tahun ini? Berapa itu? Kalau tidak salah kemarin itu ada sekitar kurang lebih 40-an, 50-an. Oh iya, sekitar 40 sampai 50 murid ya untuk tahun ajaran 2025. Kemudian terkait dengan pelaksanaannya, bagaimana sih bentuk pelaksanaan kegiatan MPLS untuk tahun ini? Untuk kegiatannya, apakah itu dilakukan secara online kah atau mungkin secara pemberian materi langsung, dan atau seperti apa bentuk kegiatannya? Jadi saat beberapa hari menjelang memasuki MPLS, Ya. kita itu melaksanakan pra MPLS secara online, di mana di situ itu ada dua pemateri yang berbicara secara online, menjelaskan tentang aturan-aturan sekolah, misalnya pakaian apa yang digunakan di hari H, dan lain-lain. Itu saat pra MPLS dilakukan selama 1 hari. Kemudian di hari H, yaitu hari MPLS, kita semua berkumpul di lapangan. Kemudian setelah melakukan upacara MPLS pas itu, diarahkan naik ke aula. Di aula tersebut kita melaksanakan banyak kegiatan, misalnya drama-drama yang dibuat oleh OSIS, dan lain-lain. Itu kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari. Dan untuk kendala-kendala saya rasa tidak sebanyak itu. Iya. Ya, tentunya banyak kegiatan ya yang dilakukan pada saat kegiatan MPLS.
Yes. Tapi menurut Alisa nih sebagai ketua panitia pelaksana, kegiatan yang paling menarik dan inovatif untuk peserta MPLS tahun ini itu kegiatan apa saja contohnya? Kalau untuk kegiatan yang menarik itu pastinya di setiap hari kita mempunyai games yang berbeda-beda, dan itu untuk melatih keterampilan murid, kerjasama dan lain-lain. Jadi kita lakukan games untuk hiburan sekaligus untuk belajar. Kemudian ada satu hari di mana kita disuruh berkumpul untuk menggunakan photo booth ya. Untuk foto booth ya. Itu semua murid disuruh diarahkan untuk berfoto di sana. Ada mungkin yang mau sendiri, ada yang mau bersama gugus-gugusnya. Nah, itu tergantung pilihan mereka. Nah, mereka di situ berfoto dan diupload di story sekolah. Iya. Baik. Kemudian selanjutnya kan di MPLS itu kan banyak kegiatan tuh toh. Kemudian di beberapa kegiatan yang telah direncanakan ini, bagaimana Alisa mampu menjalankan itu? Bagaimana caranya? Ya, karena kita banyak kegiatan, pastinya kita membutuhkan banyak kerjasama. Iya. Jadi yang terpenting adalah komunikasi agar kita saling memahami. Ya, artinya membangun tim ya, supaya kegiatan bisa berjalan dengan baik. Baik, ya mungkin itu saja terkait kegiatan MPLS untuk podcast hari ini. Semoga dengan kegiatan podcast ini kita bisa berbagi informasi dan juga berbagi kepada pengurus-pengurus OSIS yang lain untuk menjadi bahan evaluasi kegiatan MPLS tahun depan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya Ananda Alisa sudah siap menjadi narasumber untuk podcast hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus tuh diberi